Hitungin Kak kalau udah. Udah, sok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Dan izinkan juga Pak Wildan, kami dari kelompok 4 basis data ingin menerangkan hasil proyek yang telah kami buat selama hampir lebih 2 minggu ini. Sebelumnya saya ingin mengenalkan teman-teman saya. Saya beranggotakan 3 kelompok, 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Abdul Latif Zuri, dengan akhir NIM 147, kemudian ada Anissa Rasa teman saya dengan akhir NIM 058, dan kemudian ada Dava Zikrullah dengan akhir NIM 069. Nah, mungkin bisa ke bawah Boy, kata pengantar, terus bawah lagi daftar isi, kemudian ke bawahnya pendahuluan. Nah, jadi gini Bapak, dalam era digital yang terus maju, teknologi telah mengubah banyak hal, termasuk dunia kuliner dan informasi. Resepedia sebagai pusat informasi dan pengetahuan kuliner juga sangat dipengaruhi oleh teknologi ini. Penting sekali bagi Resepedia untuk bertransformasi secara digital dalam menyediakan resep makanan agar layanannya lebih efisien. Jadi pada proyek kita kali ini kita tuh ngambil website tentang Resepedia Bapak. Resepedia itu adalah website untuk menyederhanakan pengelolaan dan penyebaran resep masakan, membuatnya jauh lebih mudah bagi siapa saja untuk menemukan, melihat-lihat dan berbagai resep. Tujuan utamanya adalah untuk membuat resep lebih mudah diakses, memungkinkan pencarian yang cepat dan relevan sesuai keinginan pengguna, serta mendorong interaksi yang lebih di antara sesama pecinta kuliner. Mungkin turun aja, bab 2 langsung kita ke pembahasan. Langsung ke demo ya. Jadi untuk kali ini kita ada ngambil 8 fitur ya Bapak. 8 fitur yang ada di website Resepedia. 9, kita ngambil 9 fitur. Yang pertama itu adalah di fitur home. Bisa dilihat di fitur home. Nah, sebelum untuk mengenal lebih jauh ya, mungkin saya ingin menerangkan terlebih dahulu apa itu business process. Business process itu bagaimana organisasi beroperasi, kemudian authorized business adalah batasan dan pedoman untuk operasi tersebut. Kemudian data yang diinput adalah informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, dan data yang di-retrieve adalah informasi yang diambil dari sistem untuk berbagai keperluan. Nah, jadi untuk kali ini kelompok kami yang pertama itu mengambil fitur login Bapak. Di business prosesnya sendiri, pengguna mengakses halaman utama. Sistem menampilkan konten halaman utama, pengguna melakukan interaksi dengan halaman utama. Business rule, konten halaman utama harus selalu up to date. Navigasi harus mudah dan intuitif, dan pencarian resep harus akurat. Kemudian data yang diinput bisa dilihat ya, yaitu kata kunci pencarian. Jadi pengen mencari resep-resep tadi. Kemudian data yang di-retrieve, konten halaman utama, hasil pencarian resep, informasi pengguna, dan rekomendasi resep. Kemudian yang kedua ada fitur registrasi, bisa turun Poy. Bisa dilihat ya teman-teman dan Bapak, ini untuk gambar screenshot untuk halaman registrasi. Untuk business prosesnya sendiri, yaitu pengguna memilih untuk registrasi. Sistem menampilkan form registrasi, pengguna memasukkan informasi registrasi, sistem memvalidasi informasi. Untuk business rule-nya sendiri, data anggota harus lengkap dan akurat, email harus unik dan valid, kemudian password harus memenuhi kriteria keamanan. Kemudian data yang diinput, nama depan dan belakang, kan ini bisa lihat ya nama depan dan belakang, email, password. Data yang di-retrieve, status validasi email, dan konfirmasi pendaftaran sukses atau gagal. Selanjutnya kita ada fitur login Bapak. Fitur login yang pertama yaitu business process. Business prosesnya sendiri di fitur login, pengguna memilih untuk login, pengguna memasukkan username dan password, sistem memvalidasi informasi, kemudian sistem memberikan respon berdasarkan hasil validasi. Business rule, username dan password harus sesuai dengan data yang terdaftar. Tadi kan udah registrasi ya, kemudian akun pengguna harus dalam status aktif. Percobaan login dibatasi, penggunaan protokol keamanan. Kemudian data yang diinput itu ada username dan password. Kemudian ada data yang di-retrieve, status validasi login, informasi profil pengguna, pesan kesalahan, dan status akun, jadi aktif atau tidak. Kemudian fitur yang keempat ada forgot password.
bisa dilihat ya untuk basis prosesnya. Kita ada beberapa basis proses, memilih opsi, menampilkan form untuk memasukkan email, menampilkan form untuk password, pengguna memasukkan password baru, sistem menyimpan password baru, kemudian pengguna dapat login dengan password baru. Business rule-nya sendiri, email yang dimasukkan harus valid, link reset, password memiliki masa berlaku, kemudian password baru harus memenuhi kebijakan keamanan. Konfirmasi password harus sesuai. Data yang diinput sendiri itu ada email, password, konfirmasi password baru. Dan data yang di retrieve itu ada konfirmasi pengiriman email reset, validasi link reset password, dan konfirmasi perubahan password sesuai dengan namanya yaitu fitur forgot password. Kemudian ada fitur dashboard user. Bisa dilihat ya, turunin lagi dikit boy. Nah, business proses pengguna login dan mengakses dashboard. Sistem menampilkan informasi utama di dashboard, kemudian pengguna memilih untuk melihat atau mengelola berbagai fitur. Kemudian business rule-nya, dashboard harus menampilkan informasi yang relevan dan up to date. Akses ke fitur-fitur utama harus mudah dan cepat. Kemudian fungsi pencarian harus responsif dan akurat. Dan yang terakhir, dashboard harus responsif terhadap perangkat yang berbeda. Apa aja sih data yang diinput? Kata kunci pencarian, kategori resep, klik pada tautan. Kemudian data yang diretrieve, informasi utama di dashboard, daftar resep pengguna, rekomendasi resep, dan notifikasi itu jika ada. Kemudian ada fitur resep. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman dan Bapak, sangat menggiurkan sekali ayam bakar pedas manisnya. Jadi untuk business prosesnya sendiri, itu ada pengguna memilih opsi semua resep. Sistem menampilkan daftar semua resep yang tersedia. Pengguna memilih salah satu resep. Sistem menampilkan detail resep yang dipilih. Dan pengguna memasukkan kategori pencarian dan sistem memproses pencarian dan menampilkan hasil pencarian. Business rule-nya, daftar resep harus selalu up to date. Resep harus disajikan dengan informasi lengkap. Jadi kalau memang tidak lengkap, tidak bisa. Pencarian dan kategori harus akurat. Kemudian navigasi yang mudah. Data yang diinput, kata kunci pencarian, pilihan kategori, dan klik pada resep. Data yang diretrieve, daftar semua resep, detail resep yang dipilih, hasil pencarian resep berdasarkan kategori dan kata kunci. Selanjutnya nih, kita tuh juga di sini tuh juga ada fitur populer resep. Jadi kita bisa tahu nih apa aja resep populer yang kita inginkan. Pertama, basis prosesnya. Pengguna memilih opsi resep populer. Sistem menampilkan daftar resep populer. Pengguna memilih salah satu resep populer. Sistem menampilkan data resep yang dipilih. Kemudian business rule-nya, resep populer ditentukan berdasarkan metrik yang jelas. Daftar resep populer diperbarui secara berkala. Kemudian resep populer ditampilkan dengan informasi ringkas. Data yang diinput, itu klik pada opsi resep populer. Data yang diretrieve, ada daftar resep populer, detail resep populer yang dipilih, metrik penentuan popularitas. Nah, itu tuh jika diperlukan untuk pengolahan lebih lanjut. Kemudian ada fitur tambah resep. Selain kita bisa mencari resep, kita tuh bisa menambahkan resep kalau memang kita tuh memiliki resep-resep gitu Bapak dan teman-teman. Ini bisa dilihat dulu untuk tampilannya ya. Dan untuk business prosesnya sendiri, yang pertama, pengguna memilih opsi menambah resep baru. Sistem menampilkan form untuk menambah resep, pengguna mengisi form dan menyimpan resep, sistem memvalidasi informasi resep. Business rule-nya sendiri, resep harus memiliki informasi yang lengkap. Nah, ini bisa dilihat ya di gambarnya itu, jadi memang ada beberapa data yang memang harus diisi. Karena itu untuk menginput resepnya, keamanan data, dan data yang diinput, nama resep, deskripsi resep, bahan-bahan, langkah-langkah, kategori resep, waktu memasak, foto resep, jumlah porsi. Data yang diretrieve konfirmasi penambahan resep. Dan yang terakhir yaitu ada fitur pencarian. Nah, kita bisa mencari nih resep-resep yang kita inginkan tadi. Sangat menggoda ya, ayam bakar, resepnya ayam jamur. Business prosesnya sendiri, pengguna membuka halaman utama atau halaman pencarian. Pengguna memasukkan kata kunci resep di kolom pencarian. Sistem menerima dan memproses kata kunci. Sistem menerima resep yang relevan dari database. Sistem menampilkan daftar hasil pencarian kepada pengguna. Pengguna dapat memilih salah satu hasil untuk detail resep. Kemudian business rule-nya sendiri, kata kunci pencarian harus diisi. Tidak boleh kosong tuh. Pencarian dilakukan pada kolom judul, deskripsi, dan tag resep. Hanya resep yang statusnya aktif atau publik yang dapat ditampilkan. Hasil pencarian diurutkan berdasarkan relevansi atau tanggal terbaru. Data yang diinput, kata kunci pencarian, judul resep, bahan atau tag. Data yang diretrieve, konfirmasi penambahan resep, judul resep, gambar resep, kategori resep, nama pembuat resep, tanggal posting resep, deskripsi ringkas, itu opsional, dan tag terkait itu opsional. Jadi itu ya untuk demonstrasi fitur-fitur yang ada. Kemudian saya menerangkan business prosesnya, business rule, data yang diinput, data yang diretrieve juga.
Kemudian selanjutnya akan diterangkan sama teman saya untuk CDM-nya konseptual data model. Boleh bersama Dapoy. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai data modelnya ya. Di sini kita membuat 3 konseptual data model, physical data model, dan ERD. Saya ngejelasinnya kan karena ini semua sama aja. Jadi saya ngejelasinnya dari ini aja ya, physical data model. Oke. Nah, jadi di sini terdapat beberapa entitas utama ya. Di antaranya itu ada user, resep simpan, resep password, komentar, resep tag, resep kategori, dan bahan. Oke, jadi entitas user ini, jadi dia menyimpan informasi pengguna dengan atribut seperti user ID, terusnya itu sebagai primary key, serta data penting lainnya seperti nama, email, password, foto profil, dan waktu pembuatan serta pembaruan akun, yaitu create dan update. Setiap pengguna dapat membuat beberapa resep yang direpresentasikan dalam entitas resep melalui atribut foreign key user ID. Lalu ada entitas resep ini ya. Ini berisi informasi tentang resep makanan dengan resep ID itu sebagai primary key dan relasi ke entitas user dan kategori. Nah, setiap resep ini memiliki kategori ID ini sebagai foreign key yang menghubungkan dengan entitas kategori yang hanya memiliki 2 atribut. 2 atribut yaitu kategori ID dan nama kategori. Lalu untuk mendeskripsikan bahan-bahan dalam resep, di sini ada entitas bahan. Ini digunakan ya untuk mendeskripsikan bahannya. Jadi bahan ini memiliki relasi many to one ke entitas resep. Jadi melalui resep ID ini memungkinkan satu resep itu memiliki banyak bahan. Jadi setiap bahan itu memiliki bahan ID sebagai primary key, lalu ada nama bahan, jumlah, dan resep ID yang merupakan foreign key dari resep. Kemudian ada entitas komentar. Nah, ya, ini komentar ini memungkinkan pengguna ini memberikan komentar pada resep. Jadi setiap komentar memiliki komentar ID sebagai primary key dan atribut user ID. Lalu ada isi komentar, tanggal komentar, resep dan resep ID-nya. Jadi untuk mendukung fitur tag juga dalam resep ini digunakan 2 entitas tambahan, yaitu tag dan resep tag. Jadi entitas tag ini hanya berisi tag ID dan nama tag. Sementara resep tag ini menjadi entitas relasi many to many antara resep dan tag. Jadi yang memiliki memiliki resep tag ID sebagai primary key-nya dan foreign key-nya ke resep dan tag. Untuk bagian resep password, jadi resep password ini memiliki primary key yaitu resep ID, token, dan user ID foreign key dari entitas user. Oke, ke bawahnya lagi sini ada ERD. ERD ini diambil dari view diagram di dbehavior. Oke, lanjut saya akan ngebahas tentang DDL. Jadi yang pertama ini akan bahas ke table user ya. Jadi ini menyimpan data pengguna. Turunnya dengan user ID ini sebagai primary key. Table ini mencakup atribut penting seperti nama, email, password, foto profil, serta waktu pembuatan dan pembaruan data. Jadi kolom email ini diatur sebagai unik ya untuk membuat aplikasi akun. Di sini juga user ID di auto increment, jadi otomatis menambah kalau ada data yang masuk. Lalu tabel reset password. Jadi ini berfungsi untuk menangani fitur reset password. Jadi terdapat kolom reset ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key yang merujuk ke user dan token untuk memvalidasi reset. Jadi relasi ini menggunakan on delete cascade. Ini berarti jika data user ini dihapus, maka data resetnya juga akan dihapus. Lalu tabel kategori. Jadi mendefinisikan jenis-jenis kategori resep seperti hidangan pembuka, hidangan utama, dan minuman dengan menggunakan tipe data yaitu enumeration. Ini adalah tipe data khusus di SQL yang digunakan untuk menyimpan nilai tetap terbatas dari data yang sudah ditentukan. Lalu ada kategori ID sebagai primary key. Lalu di sini ada table resep. Ini lumayan banyak ya, jadi entitas inti yang menyimpan informasi mengenai resep. Jadi tabel ini memiliki foreign key user ID yang terhubung ke user,
dan kategori ID ke kategori. Nah, jika user ini dihapus, maka semua resepnya juga bakal dihapus karena ada on delete cascade. Sedangkan jika kategori dihapus, nilai foreign key kategori ID ini pada resep ini akan di-set sebagai 0 karena ada on delete set 0 di sini. Tentunya informasi resep ini juga meliputi judul, deskripsi, kota asal, pembuatan, porsi, gambar resep, dan langkah resep. Lalu di sini ada tabel tag, yaitu menyimpan daftar tag dengan tag ID sebagai primary key. Jadi tag ini digunakan untuk melaporkan resep secara fleksibel ya, berdasarkan kata kunci tertentu. Tergantung mau masukin tag apa. Ini ada tabel resep tag. Jadi ini merupakan tabel relasi yang saya dijelasin di awal, many to many ya, antara resep dan tag. Jadi ini memiliki foreign key kedua tabel, tabel resep dan tabel tag. Nah, jika salah satu data yang dirujuk dihapus, maka entry pada resep tag juga bakal dihapus karena on delete cascade. Di sini dua. Ini ada tabel bahan. Di sini untuk membuat. Jadi di sini berisi daftar bahannya dari setiap resep dengan foreign key-nya itu resep ID yang menghubungkan ke tabel resep. Jadi jika resep dihapus juga, maka semua bakal ikut dihapus. Ini ada tabel komentar. Ini memungkinkan si user ini bakal memberikan komentar ya pada resep yang ia mau komentar. Dan ia memiliki foreign key ke user dan resep. Jadi serta menyimpan isi komentar dan waktu komentar juga. Dan juga di sini ada on delete cascade. Ini di sini ada tabel resep simpan. Oke, ini. Jadi ini bakal menyatat ya resep yang disimpan oleh si user. Jadi terdapat foreign key user dan resep serta kolom tanggal simpannya kapan. Jadi uniknya ini terdapat constraint unique user ID dan resep ID. Jadi ini untuk mencegah duplikasi ya penyimpanan oleh user yang sama terhadap resep yang sama juga. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai data model dan DDL-nya. Oke, selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya, Acap. Oke, selanjutnya kita memasukkan data dummy. Yang pertama ada data user. Di data user ini kita ada atribut user ID, nama, email, password, dan foto profil, lokasi foto profil. Di sini kita memasukkan 4 data, 4 value. Nah, hasilnya bisa dilihat pada tabel yang ada di gambar. Selanjutnya pada tabel reset password kita memasukkan atribut reset ID, user ID, dan token. Selanjutnya insert into kategori, ada 2 atribut yaitu kategori ID dan nama kategori. Kita masukkan 3 value. Selanjutnya ada resep ya. Kita memasukkan beberapa banyak atribut seperti user ID, kategori ID, judul, deskripsi, kota asal, waktu pembuatan, porsi, gambar resep, serta langkah pembuatan. Di sini kita memasukkan 3 value. Selanjutnya insert into tag. Di sini ada atribut tag ID dan nama tag. Kita memasukkan 3 value. Selanjutnya lagi ada resep tag, ada atribut resep tag ID dan resep ID yang dimana value-nya ada 3. Selanjutnya ada insert into bahan, ada 4 atribut yaitu bahan ID, resep ID, nama bahan, dan jumlah bahannya, jumlah dari bahan. Nah, selanjutnya insert into komentar. Nah, di sini ada atribut komentar ID, user ID, resep ID, dan isi komentar. Di sini juga kita memasukkan 3 value. Selanjutnya lagi ada insert into resep simpan. Nah, ini itu buat menyimpan resep, ada 3 atribut yaitu simpan ID, resep ID, dan juga user ID. Nah, selanjutnya ada query. Yang pertama view login. Nah, query ini untuk mengecek apakah email dan password pengguna sudah sesuai dengan yang sudah terdaftar untuk masuk ke akun atau belum. Jika sudah, maka pengguna akan masuk ke halaman utama. Selanjutnya ada registrasi. Query ini untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam tabel user saat daftar. Nah, di sini user diperintahkan untuk memasukkan beberapa data. Selanjutnya
ada view forgot password. Nah, jika kita di sini lupa password, maka kita bisa mereset password. Kita bisa mengolah permintaan lupa password dengan token dan mengubah dengan password yang baru. Selanjutnya ada view homepage. View homepage ini menampilkan resep terbaru berdasarkan waktu postingan. Selanjutnya lagi ada resep populer. Nah, di sini menampilkan resep yang paling banyak diminati dan paling banyak dicari oleh pengguna-pengguna lainnya. Selanjutnya lagi ada view tag. Nah, kan tadi setiap makanan itu ada fitur tag apa jenis-jenis dari makanannya. Nah, di sini hasil pencarian dari tagnya. Selanjutnya ada view kategori. View kategori ini menampilkan jenis kategori berdasarkan jenis pembuka utama atau minuman. Selanjutnya lagi ada view resep. Di sini menampilkan semua resep masakan yang ingin kita masak berdasarkan pencarian. Selanjutnya di sini juga kita bisa menambah resep baru. Bentar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih dari teman saya tadi dari Dava dan Aca. Ya, jadi begitu teman-teman dan Bapak Wildan ya, apa yang telah direpresentasikan oleh kelompok kami, mulai dari pendahuluan tadi, terus deskripsi umum, kemudian ada demo, fitur, screenshot fitur umur dan spesifiknya, kemudian tadi dari Dava juga udah menerangkan konsep data model ya Dava ya, kemudian ada fisika data model, IRD-nya tadi sama teman saya Aca, DDL, kemudian ada data dummy-nya, kemudian yang terakhir yaitu tadi membahas tentang query, apa saja query yang ada di dalam aplikasi website yang Reseppedia punya ini. Mungkin di penutupnya, berdasarkan hasil studi dan perancangan yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa perancangan basis data untuk website Reseppedia memiliki peran penting dalam mendukung sistem informasi resep makanan yang terstruktur dan efisien. Melalui identifikasi kebutuhan sistem, penyusunan model data konseptual dan fisik, serta pembuatan skema relasional dan data dummy, penelitian ini berhasil menggambarkan bagaimana basis data dapat dirancang untuk menunjang proses pencarian, penyimpanan, dan pengelolaan resep secara digital. Penelitian ini membentuk konkret dari penerapan teori basis data dalam konteks dunia nyata, khususnya dalam bidang kuliner digital. Selain itu, rancangan basis data ini diharapkan dapat menjadi dasar atau referensi bagi pengembangan sistem informasi sejenis di masa depan. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya karena tidak dilakukan pengujian implementasi secara langsung melalui pengembangan riset. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dan pengembangan sistem lebih lanjut sangat dianjurkan guna menguji efektivitas dan performa basis data yang telah dirancang. Semoga untuk laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan tambahan bagi pembaca, penonton, serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi berbasis database di bidang lainnya. Mungkin itu dari kelompok kami, kelompok 4 ya, Bapak dan teman-teman. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon bisa dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice.